Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil wawancara kami dengan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung atau WG. Next. Anggota kelompok kami ada April dengan NPM 2004, ada saya sendiri Alfian dengan 2022, ada Lutfi NPM 2026, ada Danendra NPM 2039, dan Hasnur NPM 2089. Next. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung atau Wika Gedung merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Wijaya Karya atau Wika, yang bisnisnya berfokus pada bangunan pribadi, perkantoran, apartemen, dan lain-lain. PT Wika Gedung juga melakukan ekspansi bisnis untuk pasar luar negeri dan mengumpulkan pengalaman serta value untuk memasuki pasar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga BUMN. Kantor pusat PT Wijaya Karya Bangunan Gedung sendiri terletak pada Wika Tower 1, lantai 7 sampai 10, Jalan DI Panjaitan, KAF 9, Jakarta. Next. Berikutnya terdapat sejarah PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Pada 24 Oktober 2008, Wika Gedung atau WG didirikan sebagai salah satu anak perusahaan PT Wika. Pada tahun ini, PT Wika sendiri terdapat dua segmen yang dikerjakan oleh PT Wika Gedung dan Departemen Konstruksi PT Wijaya Karya. Segmen pasar konstruksi dan properti pasar BUMN dilakukan oleh Departemen Konstruksi Bangunan PT Wijaya Karya, sedangkan untuk private market akan dilakukan oleh Wika Gedung. Dalam rangka pendanaan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan bisnis Wika Gedung melakukan penawaran umum perdana senilai 30% dari jumlah saham. Next. Pada tahun 2013, Wika Gedung meluncurkan properti pertamanya, yakni apartemen Taman Sari Tera di Bandung. Kemudian, membuat perusahaan ini berkembang dengan cepat. Lalu, pada tahun 2014, pertama kali mendapatkan pencapaian besar dengan mendapat proyek bernilai lebih dari 1 triliun, yakni pembangunan tahap 1 dari CBD Group Puncak, Surabaya. Pada tahun 2017, Departemen Bangunan Gedung dari Wijaya Karya bergabung pada perusahaan Wijaya Karya Gedung untuk meningkatkan aset dan pangsa pasar, serta memperkuat struktur pemodalan dalam persaingan ketat pada pasar properti yang berkembang dengan pesat. Kemudian, bersama Wika Beton, perusahaan ini mendirikan Wika Pracetak, komponen dan bahan pembangunan. Next. Yang berikutnya yaitu terkait visi misi dari PT Wika Gedung. Wika Gedung sendiri merupakan anak perusahaan yang memiliki kewajiban untuk mendukung PT Wijaya Karya Persero Tbk untuk memenuhi visi 2020, yaitu menjadi salah satu perusahaan EPC dan investasi terintegrasi terbaik di Asia Tenggara. Untuk mewujudkan hal tersebut, Wika Gedung konsisten berkreasi dalam inovasi bisnis dan mengoptimalkan kinerja perusahaan berbasis pada visi menjadi partner pilihan dalam menciptakan ruang atau space untuk kehidupan manusia yang lebih baik, dan misi yaitu yang pertama produk dan jasa yang berkualitas, peduli terhadap kehidupan, engagement bagi pemangku kepentingan utama, tata kelola perusahaan dan praktik etika bisnis, inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan dan penciptaan nilai. Next. Nah, yang berikutnya yaitu value dari perusahaan PT Wika Gedung. PT Wika Gedung memiliki tiga value perusahaan yang disingkat sebagai ACE, yaitu Agility, Caring, dan Excellence, yang mencakup perilaku-perilaku utama untuk mendukung pertumbuhan perusahaan yang sehat dan berkelanjutan. Yang pertama yaitu Agility, dengan perilaku yang terdiri dari penuh semangat, kreativitas, berorientasi masa depan, mobilitas tinggi, dan kecepatan perubahan. Lalu yang kedua yaitu Caring,
dengan perilaku kepedulian berorientasi pada orang, sehat, keamanan, kepercayaan, dan menghormati individu. Lalu excellence yang terdiri dari perilaku dapat diandalkan, pertunjukan, berorientasi, didorong pasar, fokus pelanggan, komitmen menyampaikan hasil, dan lebih cepat. Next. Nah, untuk strategi bisnis dari PT Wika Gedung sendiri diutamakan pada konstruksi bangunan yang memiliki dua integrasi, yaitu backward dan forward integration. Untuk backward integration sendiri merupakan penguatan rantai pasokan yang terdiri dari gedung tinggi pracetak, modular, dan geoteknik. Lalu untuk fokus utama yaitu konstruksi bangunan terdiri dari studi kelayakan, perencanaan, desain, konstruksi, dan MEP atau mechanical, electrical, dan plumbing. Lalu untuk forward integration, yaitu konsesi terdiri dari fasilitas umum, skema KPBU, pembangunan rumah sakit BUMN, terminal bandara, sinergi BUMN, atau pasar optik. Next. Nah, untuk PT Wika Gedung sendiri memiliki prinsip yaitu akhlak yang merupakan singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Next. Nah, berikut merupakan struktur organisasi dari PT Wika Gedung. Yang mengepala yaitu direktur utama yang terdiri dari sekretariat perusahaan dan satuan pengawasan intern. Lalu dari PT Wika sendiri memiliki 6 direktorat, yaitu Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko yang terdiri dari Divisi Keuangan, Divisi Legal, Divisi Manajemen Risiko, dan Program Manajemen Office. Lalu yang kedua, Direktorat Human Capital dan Pengembangan yang terdiri dari Divisi Perencanaan dan Pengembangan Usaha, Divisi Human Capital, Divisi Pemasaran Strategis. Dan yang ketiga yaitu Direktorat Quality, Health, Safety, and Environment terdiri dari Divisi Engineering, Divisi Quality, Health, Safety, and Environment, Divisi Supply Chain Management. Lalu yang keempat yaitu Direktorat Operasi 1 yang terdiri dari Divisi Infrastruktur 1, Divisi Infrastruktur 2, Departemen Pemasaran Infrastruktur. Lalu yang kedua yaitu yang kelima yaitu Direktorat Operasi 2 yang terdiri dari Divisi Industrial Plant, Divisi Power dan Energi, Departemen Pemasaran, Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning. Lalu yang terakhir yaitu Direktorat Operasi 3 yang terdiri dari Divisi Bangunan Gedung, Divisi Luar Negeri, Departemen Pemasaran Gedung dan Luar Negeri. Next. Selanjutnya untuk struktur grup Wijaya Karya sendiri, Wika Group struktur ini memiliki 7 lini bisnis. Tujuh lini bisnis dari Wika sendiri yaitu ada 7. Yang pertama ada Wika Beton, Wika Industri dan Konstruksi, Wika Bitumen, Wika Gedung, Wika Rekayasa dan Konstruksi, Wika Realty and Property, dan Wika Serang Panimbang. Usaha dari PT Wijaya Karya ini terfokus pada pengoptimalan 7 lini bisnis dengan produk yang telah diversifikasi yang ditawarkan oleh masing-masing lini bisnis tersebut. Wika unggul dalam mampu merebut setiap kesempatan di bisnis pasarnya. Wika ini sebagai induk perusahaan yang fokus kepada konstruksi dan EPCC.
serta terdapat anak induknya yaitu Wika Gedung ini yang fokus terhadap konstruksi high-rise building. Untuk Wika Beton merupakan produsen beton pracetak terbesar di Indonesia bahkan se-Asia Tenggara. Wika Industri dan Konstruksi melayani sektor industri dan konstruksi seperti memproduksi produk komponen otomotif maupun non-otomotif, fasilitas fabrikasi baja terbesar se-Asia Tenggara. Untuk Wika Bitumen ini bergerak di pengolahan aspal berupa memproduksi aspal alam beton. Wika Rekayasa dan Konstruksi bergerak di pekerjaan mekanikal dan elektrikal, serta operasi dan pemeliharaan. Untuk Wika Realty and Property ini bergerak di bidang realty dan properti pembangunan yang mencakup jasa konsultasi, perencanaan, konstruksi, dan jasa lanskap. Dan terakhir ada Wika Serang Panimbang. Ini merupakan sebuah operator jalan tol Serang Panimbang yang menghubungkan kota Serang, Rangkas Bitung, Bojong Panimbang di Provinsi Banten sepanjang 83,67 km. Ruas tol tersebut mendukung program pemerintah untuk mengembangkan kawasan ekonomi yang terdapat di daerah Tanjung Lesung. Di bawah ini merupakan proyek-proyek konstruksi yang telah dikelompokkan terhadap jenis proyek dikerjakan dan terbagi menjadi 7 bidang. Yang pertama ada di bidang investment atau investasi. Ini menjadi arah dalam usaha perusahaan transformasi. Sebagai investor, Wika berperan langsung dalam penyediaan modal untuk proyek-proyek yang berdampak langsung terhadap ekonomi pertumbuhan, dari menyerap tenaga kerja untuk konstruksi untuk mendapatkan lebih banyak manfaat setelah beroperasi. Di dalam lini bisnis investasi ini meliputi jalan tol, pelabuhan, rel kereta api, energi dan listrik, serta pengolahan air. Yang kedua ada di bidang realty and property. Di bidang ini menawarkan properti yang ideal untuk berbagai segmen pasar. Realty dan properti ini menjadi andalan dalam menyambut potensi besar dalam pengembangan kota-kota baru dan mendukung program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dunia masyarakat. Selanjutnya di bidang infrastruktur and building, ini menjadi kekuatan utama perusahaan Wijaya Karya dalam rentang waktu 6 dekade. Wijaya Karya dipercaya untuk mengelola berbagai proyek strategis di dalam negeri, termasuk pembangunan waduk, jalan tol, bandara, dan pelabuhan untuk meningkatkan konektivitas. Selanjutnya, di bidang energi and industrial plant, ini merupakan pengembangan energi dan usaha pabrik industri. Dan selanjutnya di bidang industri ini. Di bidang industri menjadi salah satu kunci sukses Wika sebagai kontraktor. Di mana dengan memproduksi beton pracetak, konstruksi industri, dan bitumen. Selanjutnya ada di bidang konstruksi engineering. Lini bisnis ini merupakan suatu rekayasa konstruksi dikembangkan untuk menangkap peluang, serta mendukung Wika efisiensi bisnis yang berkembang secara lokal dan global. Dan yang terakhir ada integrated transportation system. Ini menyediakan aksesibilitas dan merangsang munculnya kabupaten baru dan kegiatan ekonomi untuk orang-orang di sepanjang truk dengan mengintegrasikan kabupaten dengan sistem transportasi. Nah, untuk koordinasi tiap departemen dalam Wika ini yang memiliki 7 lini bisnis, mengkoordinasikan antar departemen dilakukan mulai awal saat proses perolehan proyek atau tender. Selanjutnya, direksi akan menentukan departemen mana aja
yang akan memproses atau mengerjakan suatu proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan saya lanjut. Di sini ada sistem kontrak dari PT Wika Gedung. Yang pertama yaitu ada fixed unit price atau harga satuan tetap, di mana harga satuan tetap biasanya digunakan untuk proyek pemerintah. Lalu ada lump sum price atau harga tetap. Harga tetap ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek swasta gitu. Ya, mungkin bisa di next. Nah, ini ada time schedule dari PT Wijaya Karya, yaitu ada 3 tahapan. PT Wijaya Karya ini berfokus pada proyek pemerintah, yaitu yang pertama pada awal-awal ini ada penetapan jadwal terdapat pada dokumen lelang atau suatu proyek. Jadi penetapan jadwal ini istilahnya pencegahan untuk pemeloran dalam suatu proyek tersebut. Lalu ada penentuan metode dan jumlah sumber daya. Dan yang terakhir ada target penyelesaian proyek dalam bulanan bahkan mingguan. Mungkin bisa di next. Ya, di masa sekarang yang tingkat persaingan antar bidang konstruksi yang semakin ketat, alur komunikasi dari Wijaya Karya sendiri memiliki strategi tersendiri, yaitu yang pertama inovasi di bidang konstruksi dengan klien pemerintah yang memiliki tingkat persaingan semakin ketat, mendorong WG melakukan inovasi pada bidang konstruksi. Kemudian diperkenalkan kepada klien melalui presentasi untuk meyakinkan klien. Selain itu, PT Wijaya Karya juga memiliki tim engineering tersendiri yang selalu melakukan update dalam kemajuan di bidang teknologi konstruksi. Itu. Lalu yang kedua ada seminar nasional dan internasional. WG mengikuti berbagai seminar nasional maupun internasional baik sebagai peserta maupun narasumber untuk menjangkau klien dari dalam negeri dan luar negeri. Dalam seminar nasional dan internasional sendiri ini sebagai sarana Wika dalam istilahnya kayak promosi di suatu acara gitu. Ya, mungkin bisa di next. Lalu ada tantangan proyek. Sebenarnya tantangan proyek yang di sini ini bukan tantangan yang kayak memberatkan sekali begitu, namun setiap proyek memiliki karakter yang berbeda dan memiliki tantangan masing-masing sehingga dibutuhkan tim yang mempunyai kemampuan adaptable melalui inovasi baik secara teknis maupun non teknis. Lalu ini ada tantangan dalam pengerjaan sebuah proyek, yaitu aspek engineering, di mana ini dibutuhkan yang disebutkan tadi kayak bagaimana cara kita mengenali suatu proyek tersebut begitu. Lalu ada aspek resource and capability. Ini bergantung pada sumber daya yang disediakan oleh pada saat taken kontrak begitu. Mungkin bisa di next. Nah, PT Wijaya Karya sendiri sudah istilahnya kayak melalang buana di bidang proyek di Indonesia dan juga telah menyelesaikan berbagai jenis bangunan yang dibangun begitu. Untuk ini salah satu contoh airport, yaitu ada Ngurah Rai Airport di Bali, dan juga ada di bidang apartemen ini ada Centraland di Semarang. Mungkin bisa di next. Ini ada di bidang educational building, yaitu di Fakultas Ilmu Kedokteran di University of Indonesia di Depok, dan juga di sebelah kanan ada office, yaitu Consolidated Office Service di Provinsi Riau. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Berikutnya, selain proyek-proyek yang sudah disebutkan di awal, seperti pembangunan terhadap dam, pembangunan terhadap tol, pembangunan terhadap bandara, dan lain sebagainya, PT Wika sendiri itu juga mempunyai proyek di bidang gedung, yang mana bidang gedung ini memiliki bisnis lainnya sendiri, yaitu di PT Wiki. Salah satunya adalah seperti yang tertera pada layar, berupa mall dan juga rumah sakit. Next. Ada juga pembangunan bidang hotel dan bidang olahraga seperti Jakarta International Velodrome. Next. Selain itu, proyek dari PT Wika sendiri itu sudah mencapai hingga ke luar negeri. Salah satunya ada di proyek East-West Motorway Aljazair, ada di Airport Timor Leste, dan juga Cable State Bridge di Limbang Cable State Bridge Sarawak, Malaysia. Yang mana proyek-proyek yang sudah disebutkan tadi merupakan sebuah proyek dari PT Wika yang dikerjakan oleh beberapa bisnis lainnya. Jadi selama mengerjakan proyeknya, suatu proyek itu tidak dikerjakan oleh satu bisnis lain sendiri, namun setiap bisnis lain melakukan koordinasi dan kerjasama terhadap bisnis lain yang lain. Next. Kesimpulannya, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung dibentuk karena keinginan PT Wika dalam mengembangkan inovasinya dalam bidang konstruksi gedung, mengingat kini persaingan pasar semakin meningkat. Hal ini diperlukan karena dengan membuat sebuah bisnis lain tersendiri, dengan membuat sebuah anak perusahaan tersendiri, perusahaan tersebut akan lebih fokus dalam menciptakan inovasi-inovasi. Namun, tak ketinggalan, sebagai anak perusahaan, PT Wika juga akan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan anak perusahaan PT Wika yang lain. Sehingga proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT Wika dapat berjalan dengan lancar. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.